Kak Boro. Oke, untuk adik-adikku yang punya alat nantinya disiapkan di bagian depan-depan lagi. Nah, biar persiapannya tidak terlalu lama karena ini akan tampil di 25. Sebelum saya bertutur cerita, perkenankan saya untuk membawakan sebuah pantun. Mohon dijawab dengan catat ya. Jalan-jalan ke Kota Maros. Jangan lupa membeli Roma. Jika saya menyapa Anda semua, mohon dijawab dengan semangat dan penuh tenaga. Selamat pagi. Assalamualaikum semua. Tabe Maraja, Dewan Juri yang saya hormati, hadirin yang saya muliakan, dan teman-teman yang saya cintai. Saya Pangeran Rizky Al-Fatih Mapiasa dari SD Negeri 2 Maros. Hari ini saya akan membawakan dongeng yang berjudul Biseang Lakoro yang bersumber dari buku Cerita Rakyat Buta Salewangan karya Ibu Hajrah Kadir. Mau dengar ceritanya? Nah, begini ceritanya. Pada zaman dahulu kala, di daerah Samangki, hiduplah keluarga Menyaurang yang memiliki 3 orang anak perempuan yang berparas cantik, rupawan, baik hati menawan. Yang tersohor di mana? Mereka adalah Pancai, Kendrigangka, dan si busuk Ipadawina. Suatu hari, bangsawan Takalung yang bernama Laparanjung meminang Pancai untuk dijadikan istri. Lamaran pun diterima dan acara pernikahan ditetapkan 3 bulan kemudian. Kecantikan dan keanggunan yang dimiliki putri-putri Menyaurang sampai ke telinga putra Raja Cendana. Putra Raja Cendana pun datang dan meminang Kendrigangka untuk dijadikan istri. Gayung bersambut, Menyaurang menerima lamaran tersebut, dan acara pernikahan ditetapkan 3 bulan ke depan bersamaan dengan pernikahan Pancai. Nah, teman-teman, putri-putri Menyaurang menjadi pemimpin hingga ke negeri Cina. Tersebutlah Cipeng, saudagar kaya raya di sana. Jatuh hati mendengar kisah gadis-gadis Samangki tersebut. Tapi sayang, kedua orang tua Cipeng menentang niat putra mereka tersebut. Apalagi Cipeng adalah putra mereka satu-satunya. Mereka tidak berkenan putranya itu menikah dengan orang asing yang mereka tidak kenal. Ayah Cipeng pun bertanya, "Oh, dengar kamu orang ingin ke negeri sebelah untuk mengkonsumsi putri Menyaurang. Apa betul ya Cipeng?" Betul ya? Dari mana ya tahu? Oh, tahu dari buku apa
tak mau. Lagi pula, aku punya cukup banyak uang untuk mempersunting banyak uang. Baiklah kalau kau begitu cepet, meskipun orang tidak setuju, kamu silahkan beli. Tapi ingat, kamu tak boleh kembali lagi ke sini. Mendengar kata-kata terus tersebut, ibunya Cipeng pun menangis. Tidak rela anaknya pergi ke tanah bus. Cipeng anakku, jangan aku pergi anakku. Jika kau pergi dan tak kembali lagi, bagaimana nasib ibumu di sini anakku? Ibu mohon, jangan kau pergi anakku. Cipeng anakku. Cipeng pun tetap menolak perkataan ibundanya tersebut. Tidak, tekadku sudah bulat, aku akan tetap berangkat. Ibunya Cipeng pun menangis sejadi-jadinya. Dan ayah Cipeng pun berusaha tegar menahan kekecewaan atas keputusan putra tersebut. Cipeng pun pergi ke dermaga dan naik ke atas kapalnya yang sangat besar, dikawal puluhan anak buahnya. Cipeng pun berteriak kepada anak buahnya, "Ayo, angkatkan kau dan bentangkan kau, kita akan naik ke Semanggi." Siap Tuan, siap. Nah teman-teman, singkat cerita, setelah hampir 3 bulan mengarungi samudra, akhirnya kapal Cipeng pun berlabuh di dermaga Samudra. Yang konon katanya, waktu itu masih berupa laut utara. Kedatangannya bertepatan dengan pesta pernikahan Pancai dan Tandringhaka, putri-putri Manowo. Nah teman-teman, pada saat acara pernikahan usai, Cipeng pun melamar padanya. Tapi sayang, Manowo tidak berkenan putrinya itu dilamar oleh orang asing yang dia tidak kenal. Tuan Manowo, perkenalkan, aku adalah Cipeng dan tanganku di sini membawa niat baik, yaitu untuk melamar putri Tuan. Sudi kiranya Tuan menerimaku. Dulu kau yang paling Cipeng. Oh Cipeng, putriku sudah kupersiapkan untuk dilamar dan salam negeriku sendiri. Tapi Tuan, aku jauh-jauh dari negeri Cina untuk mempersunting putri Tuan. Aku tak akan pulang jika lamaranku ditolak. Sekali lagi mau Cipeng, karena putriku sudah mempersiapkan untuk bersawan dari negeriku sendiri. Lagi pula sebagai seorang ayah, aku akan menikahkan putriku dengan orang asing yang aku tidak kenal. Dengan perasaan terduga dan kecewa, Cipeng pun kembali ke dermaga. Dan setelah menarik damkar, Cipeng pun bergerak ke arah. Dalam perasaan marah dan kecewa serta malu, Cipeng pun berteriak kepada anak buahnya, "Lempar dan buang semua barang luar yang aku persiapkan untuk melamar. Cepat, buang!" Tapi Tuan, mengapa harus dibuang? Sudah, kau laksanakan saja cepat perintahku. Buang anakku. Barang bawaanku ini sudah tidak ada gunanya lagi. Cepat, buang! Baik Tuan, siap. Pada saat mereka sibuk membuang barang bawaan mereka ke laut, tiba-tiba awan gelap pun menggumpal dan gelombang besar menghantam kapal Cipeng. Cipeng pun menatap langit yang gelombang
pada hati Samaki lalu berubah menjadi batu. Begitu Samaki pun terkejut dan terkejut menyaksikan kapan Cipet yang membatu tersebut. Teman-teman, di kemudian hari penduduk Samaki menyebut kapal Cipet dengan sebutan Iseang, yang berarti kapal yang karam dikutuk oleh Tuhan. Nah teman-teman, ada pun pesan moral dari kisah Iseang ini. Pertama, betapapun keras usaha seorang anak, maka usaha tersebut tidak akan berhasil jika tanpa restu kedua orang tua. Dua, apapun cobaan dan masalah yang kita hadapi, hendaknya kita tidak mengutuk diri sendiri, karena setiap ucapan adalah doa. Maka dari itu, berhati-hatilah dalam berucap, dan marilah kita bertutur dengan kata yang bijak. Nah teman-teman, sebelum saya menutup kisah-kisah yang laknat ini, saya masih punya pantun lain teman-teman. Mohon hidup dengan catat ya. Putri menyaurang cantik kita. Semua cerita ini berkesan untuk kita semua. Hormatilah kedua orang tua agar hidup kita bahagia dan penuh berkah. Sekian dan terima kasih. Salam kepada salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi